Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah R dengan NIM 2204040010 dari program studi akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi seputar akuntansi sektor publik. Yang pertama, mendefinisikan regulasi publik. Regulasi publik adalah suatu aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan dalam masyarakat. Regulasi publik bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mempromosikan keadilan, dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak merugikan. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik. Analisis kebutuhan dan regulasi standar di sektor publik bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjamin bahwa layanan publik berjalan dengan efektif, efisien, dan transparan. Kebutuhan ini mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan yang memandu kebijakan, prosedur, serta sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan publik. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam analisis tersebut. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Dan yang terakhir, standar etika dan integritas. Selanjutnya, menggambarkan perkembangan regulasi di sektor publik. Perkembangan regulasi di sektor publik biasanya melalui beberapa tahapan yang mengikuti dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Untuk menggambarkan perkembangan regulasi di sektor publik, berikut ini adalah sebuah gambaran umum yang bisa diilustrasikan dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu periode awal, pembentukan regulasi dasar. Yang kedua, periode perkembangan dan penyempurnaan. Yang ketiga, periode reformasi dan penyesuaian. Yang keempat, periode inovasi dan modernisasi. Yang kelima, periode keberlanjutan dan adaptasi global. Yang keenam, periode peningkatan kolaborasi dan kemitraan. Selanjutnya, mendeskripsikan perkembangan standar di sektor publik. Perkembangan standar di sektor publik meliputi pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik atau SAKSP dan penerapan standar akuntansi internasional. Yang pertama, pengembangan SAKSP. SAKSP dikembangkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik IAI KASP pada tahun 2004. Yang kedua, SAKSP dikembangkan sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, SAKSP bertujuan untuk menciptakan informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang keempat, SAKSP diharmonisasi akuntansi, laporan keuangan, dan auditing antar yudisdikasi. Selanjutnya, standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN adalah pedoman untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN berlaku bagi BPK, akuntan publik, dan aparat pengawas inter pemerintah atau APIP. SPKN ditetapkan dalam peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK menyusun SPKN dengan mempertimbangkan standar profesi audit internasional. Komponen SPKN, standar umum PSP 100, standar pelaksanaan pemeriksaan PSP 200, standar pelaporan pemeriksaan PSP 300. Selanjutnya, penyusunan regulasi publik. Penyusunan regulasi publik melalui beberapa tahapan,
yaitu yang pertama identifikasi masalah, perumusan tujuan, analisis dampak, perencanaan regulasi, konsultasi publik, evaluasi dan perbaikan penerapan regulasi. Regulasi publik adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh organisasi publik, seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan yayasan. Regulasi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, seperti keamanan, kesehatan, lingkungan, dan keadilan dalam masyarakat. Itulah tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan seputar akuntansi sektor publik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.